Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari semua. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang menanti-nantikan Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami setiap perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada tahun 1998 terjadi sebuah gempa bumi yang sangat besar di negara Armenia. Sekitar 50.000 orang meninggal oleh bencana tersebut. Yang unik, beberapa hari setelah hari mengerikan itu, sebuah koran lokal menuliskan berita tentang seorang ayah yang mengantar anaknya ke sekolah pada hari kejadian mengerikan itu. Setelah menurunkan anaknya, sang ayah mengucapkan, "Ayah mengasihimu, sampai ketemu nanti siang." Kemudian sang ayah melanjutkan perjalanannya ke tempat kerja. Namun, beberapa saat setelah dia meninggalkan sekolah, sang ayah merasakan goncangan. Lalu ia melihat ke kaca spionnya, dan dia melihat bangunan dan jalan di belakangnya goyang, retak, dan akhirnya hancur semua. Sang ayah tidak berpikir dua kali. Dia langsung berputar balik dan kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia hanya melihat puing-puing reruntuhan. Gedung sekolah itu sudah hancur berantakan. Sang ayah tidak mematikan mesin mobilnya, bahkan tidak menutup pintu mobilnya. Dia langsung berlari dan mencari di mana kira-kira letak kelas anaknya. Setelah itu, sang ayah langsung berlutut dan langsung menggali. Beberapa orang memberi saran supaya sang ayah berhenti. "Pak, tidak ada gunanya menggali sendiri. Lebih baik menunggu bantuan dari pemadam kebakaran atau petugas emergensi." Namun sang ayah tidak mau mendengarkan mereka. Dia tahu bahwa pemadam kebakaran dan petugas-petugas bencana sedang sibuk menyelamatkan orang-orang di tempat lain. Selama 24 jam sang ayah tidak berhenti menggali. Beberapa orang merasa iba melihat apa yang dilakukannya, sehingga mereka memberi makanan dan minuman. Tetapi sang ayah menolak makanan dan ia terus menggali. Ia menggali dan menggali. Akhirnya, setelah 36 jam menggali, sang ayah mendengar teriakan minta tolong di bawah sebuah bongkahan besar. Sang ayah langsung berteriak, "Siapapun, tolong saya mengangkat bongkahan batu ini." Akhirnya beberapa orang pemuda membantu ayah ini mengangkat batu besar tersebut, dan mereka menemukan 13 murid dan seorang guru di bawahnya. Mereka terluka tetapi masih hidup, dan salah satu dari 13 murid tersebut adalah anak dari sang ayah. Setelah mereka dikeluarkan, si anak langsung berlari dan memeluk ayahnya dan mengatakan, "Aku terus mengatakan kepada yang lain bahwa ayah pasti akan datang dan menyelamatkan kita semua." Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Pertama-tama, karena kisah ini adalah sebuah kisah nyata. Tetapi yang kedua adalah karena kisah ini menceritakan tentang kasih seorang ayah di bumi kepada anaknya. Jika seorang ayah dapat melakukan apa saja untuk kebaikan anaknya, terlebih lagi Bapa kita di sorga. Apapun masalah dan pergumulan kita, bawa semua di dalam doa. Percayalah, Bapa di sorga akan bertindak, melakukan dan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu tahu apa yang menimpa kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang akan kita minta padanya. Tetapi Ia menghendaki kita datang padanya, meminta dan berbicara. Tuhan menginginkan relasi yang erat dan akrab dengan kita anak-anaknya. Apapun yang kita hadapi dan gumuli, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dalam saat-saat terberat di hidup kita,
Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu dan tak seorang pun dapat menolong, tetaplah percaya Tuhan ada untuk kita. Bapa di sorga punya banyak cara untuk menolong kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang teramat baik, kami bersyukur Tuhan menyatakan isi hati-Mu lewat kebenaran firman yang baru saja kami renungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu meneguhkan iman kami untuk selalu percaya kebaikan hati Tuhan. Bahkan di saat-saat terberat hidup kami mau tetap pegang janji-janji firman-Mu. Mampukan kami juga Tuhan untuk menyalurkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama. Dan biar nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Roh Tuhan bekerja dalam setiap hati yang mendengar dan merenungkan firman-Nya. Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Salam.